Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil ajiz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Para bapak hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam dalam suasana yang agak dingin, Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat itulah kita dapat kembali menjalankan agenda ibadah kita di hari ini, yaitu ibadah sholat maghrib berjamaah, dilanjut dengan ta'lim, dan nanti juga insyaallah dilanjut dengan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang sudah kita jalankan, yang sedang kita jalankan, dan yang akan kita jalankan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Tak lupa kita sampaikan selawat dan salam kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, qudwah kita, contohan kita, tauladan kita, idola kita. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Para bapak hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Falah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama makhluknya. Allah bersumpah dengan waktu. Ada wadduha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wal laili, demi waktu malam. Ada juga Allah bersumpah dengan menggunakan selain waktu, ada juga Allah bersumpah dengan matahari dan bulan. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Yang menarik, selain Allah bersumpah dengan waktu, dengan bulan, dengan matahari, yang menarik bagi kita adalah Allah juga bersumpah dengan hewan, yaitu kuda. Jadi kuda ini menjadi bahan Allah bersumpah dalam surat Al-Adiyat dari ayat 1 sampai ayat 5. Di situ Allah jelaskan tentang bagaimana karakteristik, sifat-sifat
yang dimiliki oleh kuda. Sehingga Allah bersumpah dengan kuda. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang, dhabha, yang terengah-engah napasnya. Saking kencangnya kuda berlari, napasnya sampai terengah-engah, tersengal-sengal. Dhabha, cepat kuda itu berlari. Karena itulah dalam dunia otomotif, kuda dijadikan standar untuk tenaga mesin. Ya. Jadi saking kencangnya kuda berlari, dunia otomotif menjadikan standar kecepatan dan kekuatan mesin adalah larinya kuda. Horsepower dalam bahasa Inggrisnya itu. Kekuatan kuda. Saking cepatnya dia berlari sampai napasnya terengah-engah. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang napasnya terengah-engah. Saking cepatnya dia berlari. Fal muriyati qadha. Saking cepatnya kuda berlari, qadha, sampai memercikan api karena gesekan kuku kuda dengan bebatuan. Qadha. Cepatnya dia berlari menimbulkan percikan api karena gesekan dari kuku kuda dengan bebatuan yang diinjak oleh kuda. Fal mughirati subha. Dan kuda, ayat yang ketiga ini, ketika di pagi hari sudah berlari dengan kencang untuk menuju ke medan perang. Subha. Ketika hewan yang lain masih asik dengan tidurnya, dengan istirahatnya, tapi kuda di pagi hari sudah berlari dengan kencangnya menerjang kawanan musuh yang ada di depannya. Ya. Karena ini sunnah. Rasulullah ketika berperang itu selalu dimulai di pagi hari. Dan di pagi hari adalah waktu yang berkah. Ya, sampai-sampai apa? Rasulullah mendoakan kita supaya apa? Kita di pagi hari Allah berikan keberkahan. Allahumma barik fi ummati fi bukurihi. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Di pagi hari setelah subuh, waktu yang berkah. Makanya di waktu itulah kita dilarang untuk tidur. Ya. Karena dalam ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ketika orang setelah subuh dia tidur, maka akan terkena yang namanya penyakit degeneratif katanya tuh. Ada penyakit gula, ada penyakit darah tinggi dan lain sebagainya. Itu akibat dari tidur setelah subuh. Jadi Islam sangat melarang umatnya tidur setelah subuh. Ya. Rasulullah, bakiru fi rizki. Berpagi-pagilah kalian dalam mencari rezeki. Ya. Bahkan orang kampung sering bilang ketika orang tidur bangunnya kesiangan, rezekinya dipatok ayam. Itu orang dulu begitu, Pak. Begitu sangat mementingkan waktu pagi hari. Tidak ada kata leha-leha, tidak ada kata males-malesan. Ketika sudah sholat subuh, semuanya bergegas untuk rizki, untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan sekarang di Bekasi, itu Dinas Pendidikan memajukan waktu masuk sekolah. Yang tadinya jam 7 dimajukan. Jadi jam 6.30 sudah masuk sekolah. Kayaknya luar biasa tuh. Keburu-buru. Kalau kesiangan bangunnya,
udah alamat ketinggalan. Ini Kabupaten Bekasi. Tapi Kota Bekasi tetap jam 7. Karena ketika diuji coba masuk jam setengah 7 itu banyak kecelakaan. Keburu-buru, ngejar waktu, masuk setengah 7. Dievaluasi. Banyak kecelakaan, banyak kemacetan. Akhirnya Kota Bekasi kembali masuk sekolah jam 7. Kabupaten tetap jam 6.30. Ya. Ini masing-masing daerah punya kebijakan. Punya alasan untuk menerapkan kebijakan yang bisa berdampak positif bagi warganya. Hadirin rahimakumullah, jadi ayat yang ketiga ini menggambarkan bagaimana kuda di pagi hari sudah berlari dengan kencangnya. Di saat hewan-hewan yang lain masih asik dengan tidurnya, masih asik dengan istirahatnya. Tapi kuda sudah berlari di pagi hari yang gelap, yang dingin. Kemudian ayat yang keempat, Fa'asar nabihi naq'a. Saking cepatnya kuda berlari, menimbulkan debu yang berhamburan, pasir yang berhamburan, karena terinjak oleh kuda yang larinya begitu kencang dan cepat. Ya, debu-debu berhamburan sehingga bisa menghalangi pandangan. Tapi kuda tidak terpengaruh, dia tetap berlari dengan kencangnya walaupun banyak pasir, banyak debu yang berhamburan ke udara. Saking kencangnya dia berlari, menimbulkan debu yang berhamburan ke udara. Fa'asar nabihi naq'ah. Dan ayat yang kelima adalah fawasat nabihi jama'ah. Dan kuda dengan berani maju ke medan tempur jama'ah, di tengah-tengah pasukan musuh dia berani menyerbu. Inilah hebatnya kuda. Tidak ada kata takut, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata untuk berhenti dalam berlari. Selama penunggangnya memerintahkan untuk berlari, dia akan terus berlari walaupun yang diserbu adalah kumpulan musuh yang bisa membahayakan dia. Ini ayat 1 sampai ayat 5. Allah jelaskan bagaimana kuda yang begitu patuh kepada pemimpinnya, kepada pemiliknya, kepada majikannya. Dan ayat yang ke-6 barulah Allah bicara tentang manusia. Innal insana lirabbihi lakanud. Sungguhnya manusia kepada Tuhannya lakanud. Ada kata lakanud itu ada lam taukid namanya. Benar-benar dalam keingkaran, benar-benar dalam yang namanya tidak mau bersyukur kepada Allah. Jadi ayat ke-6 ini Allah bandingkan antara manusia dengan kuda. 1 sampai 5 Allah jelaskan bagaimana kuda yang begitu patuh dengan pemiliknya. Disuruh berlari kencang sampai menimbulkan percikan api akibat kukunya bergesekan dengan bebatuan. Di pagi hari sudah menyerang musuh dengan larinya begitu kencang. Saking kencangnya menimbulkan banyak debu yang berhamburan yang bisa menghalangi pandangan kuda. Dan kuda berani menyerbu di kepungan musuh, tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena kuda dia patuh kepada pemiliknya. Ketika pemiliknya hanya mengasih dia makan, merawatnya, maka bukti terima kasih kepada pemiliknya, dia berlari kencang. Tidak peduli bergesekan dengan bebatuan yang bisa memercikan api.
Selama pemiliknya menyuruh dia untuk berlari, dia akan terus berlari. Artinya apa? Kuda adalah makhluk Allah yang sangat bersyukur. Padahal hanya dikasih makan saja, tapi dia sangat bersyukur, berterima kasih. Dan bukti terima kasihnya, dia terus berlari selama pemiliknya memerintahkan dia. Jadi Allah bandingkan antara kuda dengan manusia. Kuda ternyata makhluk Allah yang pandai berterima kasih. Walaupun dia cuma dikasih makan oleh pemiliknya, tapi luar biasa balas budinya. Tapi lihat manusia. Yang Allah kasih bukan hanya makan, bukan hanya minum, tempat tinggal, rumah, pekerjaan, kesehatan. Tapi lihat kata Allah, innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh. Jadi depannya sudah kata in, taukid juga. Akhirnya lakan udah lam lagi. Sungguh manusia kepada Tuhannya betul-betul dalam keadaan ingkar, tidak mau bersyukur. Padahal bukan hanya dikasih makan oleh Allah, dikasih minum oleh Allah, dikasih rezeki, dikasih pekerjaan, dikasih tempat tinggal, masih saja tidak mau bersyukur kepada Allah. Lihat kuda hanya dikasih makan oleh pemiliknya, tapi dia luar biasa. Dia berterima kasih kepada pemiliknya dengan begitu patuh menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemiliknya. Ternyata manusia kalah dengan kuda dalam hal bersyukur kepada Allah. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk bersyukur, bukan untuk membayar nikmat Allah. Dalam Al-Quran nggak ada Pak satu ayat pun yang menyuruh kita membayar nikmat Allah. Nggak ada. Kenapa? Allah tahu manusia nggak akan mampu membayar, membeli nikmat Allah. Jangankan membayar, jangankan membeli, menghitung saja tidak mampu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung-hitung banyaknya nikmat Allah, la tuhsuha, kata Allah, pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ya, bahkan kan ada sebuah kisah tuh, bagaimana ada seorang yang ahli ibadah tinggal di sebuah pulau, tiap hari kerjanya hanya beribadah kepada Allah. Selama 500 tahun Pak dia beribadah. Ya. Dia hanya tinggal sendiri di pulau tersebut. Dia makan dari apa? Buah delima. Jadi buah itu delima ketika dipetik hari ini, besoknya numbuh lagi. Dipetik lagi. Itu yang dimakan selama 500 tahun, dan orang ini ibadah tidak pernah berhenti selama 500 tahun. Bayangkan Pak, ketika dia meninggal, dikisahkan Allah menyuruh malaikat, malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmatku. Mendengar perkataan Allah ini Pak, orang yang tadi yang ibadah selama 500 tahun protes sama Allah. Ya Allah, tolong masukkan saya ke dalam surgamu karena amal ibadahku. Maka untuk kedua kalinya Allah nyuruh kepada malaikat, hai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmatku. Lagi-lagi komplain lagi yang kedua kali itu orang tersebut, ya Allah, tolong masukkan saya ke dalam surgamu karena amal ibadah. Ketiga kalinya juga Allah merintah lagi kepada malaikat. Komplain lagi itu orang tersebut,
Dia pengen masuk surga karena amal ibadahnya, bukan karena rahmat Allah. Akhirnya apa, Pak? Dihitung nikmat Allah selama 500 tahun, kemudian dihitung dengan amal ibadahnya. Ternyata amal ibadah yang 500 tahun itu belum mampu membayar nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Bayangkan, Pak, ibadah 500 tahun tidak pernah bermaksiat, belum mampu membayar nikmat Allah. Barulah hamba ini sadar bahwa amal ibadahnya yang sudah 500 tahun ini tidak bisa membayar nikmat Allah. Barulah dia menyerah. Ya Allah, silakan masukkanku ke dalam surgamu karena rahmatmu. Jadi begitu besarnya nikmat Allah. Ya, kita bangun tidur dalam keadaan sehat, itu luar biasa nikmatnya. Lihat berbagai saudara kita yang berjuang di rumah sakit, ingin mendapatkan kesehatannya kembali. Sampai masuk ke dalam ICU, masuk ke dalam ruang gawat darurat. Pengen apa? Pengen sembuh, pengen sehat lagi. Tapi kita bangun tidur dalam sehat walafiat, itu luar biasa. Tapi masih banyak manusia yang la kanut, tidak mau bersyukur kepada Allah. Padahal sudah dikasih sehat oleh Allah. Allah hanya menyuruh dia untuk sholat 5 waktu. Tapi masih banyak manusia yang meninggalkan sholat. Karena dengan alasan sibuk mencari dunia, sibuk mengejar dunia, sampai sholat ditinggal. Padahal sholat adalah kewajiban yang pokok, kewajiban yang utama. Ya. Saking pentingnya sholat, Allah langsung menghadapkan Nabi Muhammad untuk menerima perintah sholat, naik ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya sangat pentingnya sholat. Sampai-sampai Allah langsung memanggil Nabi Muhammad, menghadapnya untuk menerima perintah sholat. Ya, jadi sholat adalah ibadah yang pokok, yang paling utama bagi seorang muslim. Kalau dia nggak sholat, maka akan hancur agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Ketika dia mendirikan sholat, sama dengan dia mendirikan agama. Tapi ketika dia meninggalkan sholat, sama dengan dia menghancurkan agamanya. Ya, jadi Pak, kalau kita ilustrasikan, ketika kita mengamalkan 5 rukun Islam, ada haji, ada puasa, ada zakat, ada sholat dan syahadat. Ya, nah kan kita pegang ini HP. Katakan yang kelingking ini adalah haji. Kita jauhkan dari HP, tidak menyentuh. Tetap HP bisa terpegang. Kenapa? Masih ada apa? Ada puasa, ada haji, ada zakat, dan ada sholat, dan ada syahadat. Kemudian kita lepaskan, kita tidak puasa, masih terpegang. Ya, karena masih ada apa? Zakat dan sholat dan syahadat. Kita lepaskan lagi, kita tidak zakat, masih terpegang. Lihat, ketika yang nomor 2 kita lepas, kita tidak sholat, apa yang terjadi, Pak? HP akan jatuh. Karena pentingnya sholat. Kenapa? Karena haji itu ada syaratnya bagi yang mampu. Begitupun zakat ada syaratnya bagi yang mampu. Begitupun puasa ada syaratnya. Ketika dia berpergian, ketika dia sakit, boleh tidak puasa, tapi nanti dikodok di bulan yang lain.
Tapi sholat tidak ada pengecualian. Walaupun dia dalam keadaan sakit, tetap sholat. Sampai apa? Ajal menjemputnya. Inilah. Jadi Allah, bukti kita bersyukur kepada Allah, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat nanti di akhirat adalah amal utama yang paling dulu Allah tanya. Ketika sholat yang bagus, sholat yang baik, maka insya Allah seluruh amal ibadahnya akan ikut baik. Tapi sebaliknya, ketika sholatnya buruk, ditinggal, nggak pernah sholat, maka alamat dia akan celaka. Hadirin rahimakumullah. Jadi kembali kepada pembahasan kita bahwa Allah ingin membandingkan antara kuda dengan manusia. Ternyata dalam hal bersyukur, kuda adalah makhluk Allah yang paling bersyukur kepada pemiliknya. Padahal dia hanya dikasih makan oleh pemiliknya. Tapi lihat manusia yang Allah berikan bukan hanya makan, tapi nikmat-nikmat yang lain. Tapi banyak manusia yang lakanu, tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mau berterima kasih kepada Allah. Padahal Allah hanya suruh dia untuk menjalankan sholat yang 5 waktu. Karena itulah Islam agama yang paling komprehensif, agama yang sumulia, agama yang menyeluruh. Ketika Allah menyuruh kita untuk bersyukur, maka Allah juga memberikan resep, tip, supaya kita bisa dan gampang bersyukur kepada Allah. Ya, dengan nabinya, Nabi Muhammad SAW bersabda yang isinya adalah tip, resep agar kita gampang bersyukur kepada Allah. Yang bunyinya, unjur ila man huwa asfala minkum wala tanjur ila man huwa fawqakum minkum. Ini resepnya, Pak. Kalau kita pengen gampang bersyukur, resepnya adalah, kata Rasulullah, lihatlah, perhatikanlah orang-orang yang berada di bawah kamu. Dalam segi ekonomi, dalam segi sosial, lihatlah orang yang berada di bawah kamu. Wala tanjur ila man huwa fawqakum minkum. Jangan lihat orang yang ada di atas kamu, ekonominya, sosialnya, kedudukannya. Jangan lihat yang di atas kamu. Kita oleh Rasulullah disuruh banyak lihat di bawah kita. Ya. Dalam segi apa? Yang pertama, dalam segi keamanan. Alhamdulillah, Indonesia negara yang aman. Sudah terbebas dari penjajahan. Sudah 80 tahun kita merdeka. Tapi lihat di Palestina, sampai sekarang masih dibantai, ditindas oleh Israel, laknatullah alaihim. Kemarin ada gencatan senjata, ada perjanjian damai, tapi lagi-lagi dilanggar oleh Israel, laknatullah alaihim. Karena memang tabiat Bani Israel adalah paling senang melanggar janji. Yang namanya kaum kera, kaum monyet, dia paling gemar dalam melanggar perjanjian. Belum genap sebulan, udah dilanggar perjanjian, gencatan senjata. Palestina rakyatnya begitu senang adanya perdamaian, udah pulang ke rumahnya masing-masing dari pengungsian, dirapiin di rumahnya. Ternyata Israel melanggar perjanjiannya. Ini Pak, jika aman kita bersyukur. Di Indonesia kita aman. Lihat, banyak, lihat ke bawah. Kita sholat, kita ibadah, tidak ada yang mengancam, tidak ada yang mengganggu. Enak kita ibadah di Indonesia. Di Palestina, masjid dihancurkan. Lagi sholat Jumat, bom dijatuhkan. Ya Allah. Ini banyak kita melihat ke bawah.
Supaya apa? Timbul syukur kita kepada Allah. Apalagi contohnya? Dari segi apa? Keamanan juga. Kita tinggal di Bekasi, aman dari bencana alam. Ya, paling kalau hujan banjir, sebentar kering. Tuh lihat sekarang di Solok, di Sumatera Barat, longsor dan banjir. Ya Allah, sampai mereka di tengah hutan, kedinginan, kiri kanan udah pada longsor. Coba Pak, ini kita bersyukur, kita tinggal di Bekasi aman dari bencana alam. Ya, belum kemarin yang namanya di mana tuh, di Banjarnegara, ya, longsor juga sampai banyak yang meninggal. Jadi banyak kita melihat ke bawah agar timbul syukur kita kepada Allah. Ya, kalau memang bencana alam itu ketika dianalisis oleh para ahli, ternyata betul kata Allah dalam Al-Quran, bima kasabat aidin nas, timbulnya bencana alam karena ulah tangan manusia. Di Solok, Sumatera Barat, ternyata banyak hutan yang sudah gundul, banyak hutan yang ditebang oleh manusia demi keserakahan. Akhirnya sehingga hujan turun, air hujan tidak mampu ditahan oleh yang namanya pohon. Akhirnya terjadilah longsor dan banjir. Jadi jangan salahkan, kalau alam sudah tidak bersahabat dengan manusia, karena manusianya yang merusak alam. Padahal Islam adalah agama yang sangat mementingkan kelestarian alam. Ada satu hadis yang Rasulullah menyuruh kita. Apa kata Rasulullah? Tanamlah satu pohon di hari ini walaupun besok akan kiamat. Tuh Pak, Rasulullah menyuruh kita untuk menanam pohon walaupun besok kiamat. Artinya apa? Islam sangat menganjurkan kelestarian alam. Tapi sayang, banyak umatnya yang serakah, yang ambisi dengan dunia. Mereka merusak hutan, merusak alam, sehingga terjadilah bencana alam yang banyak menimbulkan korban jiwa. Jadi ini, kata Rasulullah, banyak-banyak kita melihat ke bawah. Kita sehat, alhamdulillah. Coba lihat saudara kita di rumah sakit, sampai berhari-hari di ICU, sudah berbulan-bulan belum juga sadar. Banyak Pak, ya, itu banyak yang dialami. Keluarganya nungguin sampai berbulan-bulan. Ya Allah, kayak apa rasanya? Kayaknya nikmat sehat luar biasa. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Mata yang bisa melihat, gunakan untuk tilawah Al-Quran. Kaki yang bisa melangkah, langkahkan ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya. Supaya apa? Kita menggunakan nikmat Allah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimakumullah. Jadi inti dari yang saya sampaikan adalah bahwa kuda makhluk Allah yang paling pandai berterima kasih. Walaupun dikasih makan saja oleh pemiliknya, tapi kuda luar biasa berterima kasih kepada pemiliknya. Dengan dia tidak akan berhenti sebelum pemiliknya menyuruh dia berhenti. Walaupun harus kakinya memercikan api, walaupun harus berlumuran dengan debu, walaupun harus menerjang ke medan perang, menggempur para musuh-musuh, tidak ada yang namanya berhenti sebelum pemiliknya menyuruh dia berhenti. Inilah bukti kuda berterima kasih kepada pemiliknya. Tapi manusia yang sudah Allah berikan begitu banyak nikmat, masih banyak yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita Allah jadikan sebagai hamba-hambanya, wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah. Dan hanya sedikit dari hambaku yang mau bersyukur kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk yang
sedikit ini yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tipsnya adalah banyak-banyak kita melihat ke bawah, banyak-banyak kita memperhatikan orang-orang yang keadaannya lebih tidak enak, lebih menderita, lebih tidak menyenangkan daripada kita. Supaya apa? Timbul syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hambaku yang mau bersyukur kepadaku. Mudah-mudahan kita tidak kalah dengan kuda dalam hal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti syukur kita adalah minimal jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu, dan kita tambah dengan sedekah, infak, dan zakat dari harta yang kita miliki. Gunakan nikmat sehat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.